Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sarah dengan NIM 0438984448, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kasus pembunuhan oleh tersangka ayam kepada korban bebek. Pemeriksaan hari Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2024, pukul 14 WIB, bertempat di unit Reskrim Polres Metro Lampung. Saat ini, Mutia Sarah, Inspektur 1 Polisi, akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Saudara Ayam, apakah kondisi Anda siap diperiksa? Iya Bu, saya siap. Saudara Ayam, apakah saudara tahu alasan saudara diperiksa hari ini? Saya tahu Bu, saya diperiksa karena saya membunuh teman saya sendiri, Bebek. Saya ingin memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Baik, ceritakan apa yang terjadi pada saat malam kejadian itu. Saya datang ke kos Bebek sekitar jam 7 malam. Kami ngobrol seperti biasa, tapi sejak awal saya sudah membawa pisau lipat di saku celana saya. Pisau yang saudara gunakan itu asalnya dari mana? Itu pisau milik saya sendiri, Bu. Sudah saya simpan di jok motor beberapa hari sebelumnya. Saya ambil sebelum masuk kos karena saya sudah merencanakannya sejak awal. Apa motif tindakan Anda tersebut? Saya memang sudah merencanakan semuanya. Bebek selalu terlihat sukses, punya barang bagus, hidupnya lancar. Sementara saya penuh utang, Bu. Pinjol menumpuk, kos belum dibayar. Saya iri, saya tertekan. Saya butuh uang, Bu. Saya membunuh dia karena saya ingin mengambil barang-barangnya untuk dijual. Saya bungkus tubuhnya pakai plastik besar. Saya lapisi dengan spray. Saya taburi pengawet dan pengharum supaya tidak cepat busuk. Setelah itu saya bersihkan darah di tangan saya dan mencuci pisau. Saya tahu saya salah, Bu. Jadi, barang apa saja yang saudara ambil di lokasi kejadian? Laptop MacBook, ponsel, dan dompet. Sebagian saya jual untuk bayar utang saya. Apakah ada orang lain yang terlibat atau mengetahui rencana saudara? Tidak ada, Bu. Semua saya lakukan sendirian. Saudara tadi menyebut menonton film. Coba jelaskan. Saya dapat ide membungkus mayat dari film di Netflix yang judulnya Narcos. Saya tiru cara menutupi bau dan memperlambat pembusukannya. Jadi, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya pertama kali? Dia kaget dan menjerit, Bu. Dia menangis dan menggigit tangan saya. Makanya tangan saya ada luka. Tapi saya tambah panik, Bu. Saya tikam terus sampai dia jatuh dan tidak bergerak. Baik, semua keterangan sudah dicatat. Apakah saudara memastikan bahwa semua jawaban yang saudara berikan itu tanpa paksaan? Iya, Bu, semua saya katakan dengan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun. Baik, pemeriksaan selesai. Silakan tanda tangan berita acara pemeriksaan. Sidang Perkara Pidana Nomor Rek, Perkara PDM 45, Kedua, 2024, PN, BDL, dengan terdakwa. Ayam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah dihadirkan? Hadir, Yang Mulia. Terdakwa Ayam, apakah Anda mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Yang Mulia. Baik. Panitera mohon dibacakan identitas terdakwa. Nama lengkap, Ayam, tempat lahir, Lampung, umur, 23 tahun, agama, Islam, pekerjaan, mahasiswa, alamat, Jalan Melati, nomor 45, Bandar Lampung. Apakah benar identitas tersebut? Benar, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan surat dakwaan atas nama terdakwa Ayam. Bahwa terdakwa Ayam telah ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP-45-2 Romawi-2024-Reskrim atas dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban bernama Bebek, seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Bahwa dakwaan kami adalah sebagai berikut. Dakwaan yang pertama, Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, bahwa pada Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kamar indekos korban, terdakwa secara sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban melalui 1. Fase persiapan. Terdakwa memiliki motif kecemburuan dan masalah ekonomi menonton film Narcos untuk mencari cara menyembunyikan jasad serta membawa pisau lipat yang sudah disiapkan dari rumah. Kedua, fase eksekusi. Terdakwa berpura-pura berbincang, lalu menusuk korban berulang kali pada leher dan dada hingga korban tewas. Ketiga, fase penutupan.
Terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik dan spray, menabur bubuk pengawet, dan mengambil laptop, dompet, serta ponsel korban untuk membayar utang. Terdakwa, apakah Anda mengerti isi dakwaan jaksa? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Penasihat hukum terdakwa, apakah Anda siap menyampaikan eksepsi? Siap, Yang Mulia. Silakan penasihat hukum membacakan eksepsinya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan saya Mutia Sarah selaku advokat dan penasehat hukum dari terdakwa Ayam. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM garing datar 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN garing BDL. Eksepsi ini diajukan berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP dan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap, baik mengenai perbuatan maupun unsur-unsur pidananya. Jaksa menyebut adanya pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, namun uraian dakwaan hanya berupa 3 fase yang kabur, tidak menunjukkan tenggang waktu yang tenang antara niat dan pelaksanaan. Tidak dijelaskan kapan, di mana, dan bagaimana terdakwa dikatakan merencanakan pembunuhan tersebut. Padahal, unsur perencanaan harus jelas menunjukkan adanya niat membunuh, adanya waktu cukup untuk berpikir tenang, adanya tindakan nyata dalam rangka pelaksanaan. Tanpa uraian tersebut, dakwa menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Jaksa menyebut barang bukti seperti laptop, dompet, dan ponsel, namun menggabungkannya ke dalam dakwaan pasal 365 ayat 3 tanpa menguraikan perbuatan pencurian secara jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pembunuhan adalah inti tindak pidana ataukah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian? Kedua jenis delik ini memiliki unsur kesengajaan yang sangat berbeda. Dengan demikian, dakwaan menjadi tidak jelas dan membingungkan. Jaksa mendalilkan bahwa dakwa telah memenuhi pasal 340 KUHP, namun fakta dalam dakwaan justru menunjukkan peristiwa bermula dari percakapan santai di kamar kos. Terjadi serangan mendadak saat korban membalikkan badan. Terdakwa kalap ketika korban melawan. Perilaku spontan dan mendadak bertentangan dengan karakter pembunuhan berencana yang harus dilakukan dengan pikiran tenang dan terencana. Membawa pisau lipat dari rumah juga tidak serta-merta membuktikan perencanaan, karena tidak dijelaskan konteks kepemilikannya, apakah memang untuk membunuh atau untuk kepentingan lain. Jaksa menyatakan motif terdakwa adalah rasa iri dan tekanan ekonomi. Namun, dalam hukum pidana, motif menjelaskan mengapa, bukan bagaimana seorang merencanakan perbuatannya. Motif tidak dapat menggantikan unsur perencanaan yang harus terurai secara konkret. Dengan demikian, dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak tepat. Berdasarkan seluruh keberatan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang pertama, mengabulkan eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun ulang surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, penasihat hukum. Eksepsi telah dicatat. Jaksa penuntut umum, apakah Anda memberikan tanggapan? Kami akan menanggapinya secara tertulis sesuai agenda persidangan Yang Mulia. Baik, majelis telah memeriksa berkas perkara, mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum, dan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Majelis akan membacakan putusan sela. Mohon disimak, penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obscure libel. Dinyatakan bahwa uraian mengenai unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP tidak jelas, dan kedudukan barang bukti juga tidak diuraikan secara tegas. Majelis telah meneliti surat dakwaan. Surat dakwaan terbukti telah memuat identitas terdakwa, waktu, dan tempat kejadian, uraian tindak pidana dan pasal yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Adapun mengenai perdebatan, apakah uraian unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi atau tidak, majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ranah pembuktian, bukan syarat formil dakwaan. Kejelasan unsur-unsur tindak pidana akan diuji dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak. Saya membacakan dengan tegas. 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Menetapkan bahwa perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti. 5. Biaya perkara akan dibebankan dalam putusan akhir. Apakah jaksa dan penasihat hukum dapat memahami putusan sela ini? Dipahami Yang Mulia.
Dipahami Yang Mulia. Baik, akan dilanjutkan pada agenda pemeriksaan saksi-saksi. Panggil saksi pertama. Hadir, Yang Mulia. Saksi, sumpah akan diambil. Setelah sumpah, silahkan jawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah Anda mengenal korban dan terdakwa? Iya, saya satu kos dengan mereka. Saya sering melihat korban dan terdakwa bersama. Dan apakah Anda melihat sesuatu sebelum kejadian? Malam itu, saya mendengar suara cekcok dan benda jatuh dari kamar korban. Setelah itu, suasana hening. Saksi, apakah Anda melihat langsung terdakwa menusuk korban? Saya tidak melihat langsung. Hanya melihat terdakwa keluar dari kamar korban tergesa-gesa. Panggil saksi. Berikutnya, Hadir Yang Mulia. Saksi, apa yang saksi lakukan hingga menemukan jasad korban? Saya curiga karena korban tidak keluar kamar berhari-hari. Saat saya membuka kamar, saya menemukan jasad korban di atas kasur, dibungkus sprei dan plastik. Apakah saksi mengenali barang-barang yang hilang? Ya, laptop, ponsel, dan dompet korban tidak ada. Apakah Anda melihat terdakwa membawa barang tersebut? Tidak, tapi CCTV kos menunjukkan terdakwa keluar pada malam itu dari kamar korban. panggil ahli forensik. Hadir, Yang Mulia. Dokter, apa hasil otopsi terhadap korban? Korban meninggal akibat luka tusuk di bagian dada yang mengenai organ vital. Waktu kematian diperkirakan pukul 22 WIB. Terdapat pula penggunaan pengawet pada bagian luar tubuh korban. Apakah pisau lipat yang disita sesuai dengan luka korban? Ya, bentuk dan kedalaman luka konsisten dengan pisau lipat yang menjadi barang bukti. Dokter, apakah mungkin korban luka karena benda lain? Kemungkinan kecil, karena pola luka sangat khas untuk pisau tersebut. Jaksa, hadirkan barang bukti. Baik Yang Mulia, barang bukti terdiri dari 1. Pisau lipat dengan sidik jari terdakwa dan darah korban. Kedua, laptop, ponsel, dan dompet korban. Ketiga, sprei, plastik besar, dan cairan pengawet. Keempat, rekaman CCTV kos. Dan yang kelima, hasil analisis forensik. Berdasarkan barang bukti, alat bukti, dan keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan pengakuan terdakwa, kami menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, barang bukti, dan pembelaan, pengadilan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara atas nama terdakwa Ayam. Sidang saya nyatakan selesai. Terima kasih.